Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Farizal dengan NIM 2024-31107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya yang sebelumnya, yaitu pada mata kuliah IMK, yaitu analisis sketsa ruangan dan juga analisis antarmuka interface. Pertama disuruh membuat sketsa yang berukuran tidak lebih dari 10 meter persegi dan digunakan untuk 8 orang. Nah, ruangan ini hanya memiliki satu pintu akses dan memiliki satu AC sentral di atap, serta pencahayaan alami yang masuk dari salah satu sisi ruangan antara jam 7 hingga jam 11 siang. Selain itu tersedia 4 lampu listrik di setiap sudut ruangan, dan setiap pengguna memiliki fasilitas kerja lengkap seperti meja, laptop, konektor daya, kursi kerja, dan satu dispenser air minum. Di sini kelihatan ya, itu ada ruang sketsa yang telah saya bikin. Itu ruangan berukuran kira-kiranya berukuran 2,5 kali 4 lah. Tuh ada 4 meja di sebelah kiri dan 4 meja di sebelah kanan. Kali ini saya akan menganalisis ruang kerja ini berdasarkan dengan prinsip ergonomis. Yang pertama dari segi kenyamanan. Kalau untuk dari segi cahaya, sini sudah cukup baik ya. Kita pada pukul 7 sampai pukul 11 mendapatkan cahaya alami di pagi hari dan juga memiliki lampu listrik tambahan. Namun kalau untuk kenyamanan dari segi ukuran itu sebenarnya belum pas, karena untuk ukuran yang 10 meter yang lebih kurang 10 meter persegi ini digunakan untuk 8 orang, itu tuh akan menimbulkan rasa sempit atau keterbatasan dalam bergerak. Nah, di sini idealnya harusnya ideal tuh untuk satu orang itu mendapatkan 2,5 meter persegi atau 3 meter gitu. Kalau dihitung-hitung dari segi kasarnya, 10 meter persegi dibagi 8 kan itu satu orang cuma dapat 1 meter, 1,25 meter lah gitu. Jadi terlalu sempit, dan posisi duduk dan jarak meja juga terlalu rapat. Situ kelihatan kanan dan kirinya juga sangat sempit. Nah, yang kedua, kemudahan akses. Ruangan ini hanya memiliki satu pintu sebagai jalur keluar. Ini juga berpotensi berbahaya saat keadaan darurat karena tidak ada jalur evakuasi cadangan. Selain itu, letak dispenser dan kabel listrik harus diletak ulang agar tidak menghalangi pergerakan. Kan itu kan dispensernya dekat pintu kan, jadi kalau untuk keluar masuk itu agak sempit. Kalau dari sisi keamanan, ruangan tertutup, nggak ada ventilasi alami karena dia menggunakan AC. Penggunaan AC sentral ini memang membuat suhu stabil, tetapi sirkulasi udara menjadi kurang sehat bila digunakan dalam jangka panjang oleh banyak orang. Atau nanti ada yang batuk atau apa, jadi kan udaranya itu muter-muter di dalam ruangan aja. Nah, selanjutnya tuh untuk efisiensi kerja memang mendukung karena adanya konektor daya di bawah meja dan jaringan internet. Namun ruangan terlalu padat. Nah, itu tuh karena ruangan terlalu padat itu tuh membuat produktivitas dari penggunanya itu menurun. Nah, selanjutnya itu rekomendasi dari saya berdasarkan sketsa yang telah saya bikin itu. Yang pertama, ruang kerjanya itu diluaskan lagi minimal supaya ergonomis, itu minimal 20 meter persegi lah untuk 8 orang, 20 sampai 25 meter persegi lah untuk 8 orang. Nah, setelah itu menambahkan ventilasi alami dan atau jendelanya itu bisa dibuka gitu, jadi AC-nya dimatikan dulu, nanti jendelanya dibuka. Nah, terus pintu keluar sebaiknya ditambah satu lagi atau kayak diperbesar lagi pintunya, atau kayak ditambah pintu lah satu lagi pokoknya, supaya untuk jalur darurat lagi tuh, kalau keadaan darurat jadi nggak sempit. Nah, itu gunakan meja dan kursi yang ergonomis yang dapat disesuaikan tingginya. Itu kan mejanya itu udah meja panjang kan itu, jadi kayak kurang, paling ditambahin stand laptop aja kalau seandainya kurang menyesuaikan terhadap lehernya. Oke, selanjutnya slide kelima itu analisis antarmuka aplikasi penjualan. Untuk tugas kedua ini saya menganalisis 3 interface aplikasi penjualan barang, yaitu input data barang, transaksi penjualan, dan data laporan penjualan. Nah, ini saya telah bikin sketsanya, ada yang telah disebutkan tadi. Analisis yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip desain antarmuka dari
materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama itu menekankan pentingnya tampilan visual, pemilihan warna, kesederhanaan, dan kontrol yang intuitif. Interface input barang didesain agar sederhana dan efisien. Terdapat kolom nama barang, kategori, stok, dan harga dasar. Validasi langsung ditampilkan jika ada data yang salah, misalnya stok negatif atau harga kosong. Ini disesuaikan prinsip kenyamanan dan efisiensi karena menghindari kesalahan input. Nah, pada interface transaksi penjualan memiliki fitur pencarian barang cepat atau autocomplete, serta kalkulasi otomatis dari total pembelian. Jika stok barang habis, muncul notifikasi merah secara otomatis. Kontrol berupa tombol tambah ke keranjang, bayar, dan hapus. Diberikan ikon agar lebih intuitif. Ini selaras dengan prinsip desain sederhana dan minim penggangguan visual. Berdasarkan dari materi yang Bapak kirim, saya memastikan desain antarmuka ini tidak hanya fungsional, tapi juga nyaman secara visual. Kesalahan umum seperti tidak ada warna ya gitu ya. Saya juga menghindari elemen yang terlalu banyak agar tampilan tetap simpel dan fokus pada fungsi utama. Terus, semua kontrol juga dirancang agar bisa digunakan dengan satu klik atau sentuhan sederhana. Terus mungkin dari sketsa dari antarmuka yang saya bikin itu saya juga kurang berwarna ya, maksud tone warnanya kurang ada, jadi warna putih polos doang. Jadi kesimpulannya, dari dua bagian tugas ini saya belajar bahwa prinsip interaksi manusia dengan komputer ini tidak hanya bicara tentang teknologi saja, tapi juga menyangkut kenyamanan, efisiensi, dan keamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Ruang kerja harus memperhatikan aspek ergonomis agar tidak menyebabkan kelelahan atau stres kerja. Sementara antarmuka aplikasi harus dibuat sesederhana mungkin, tapi tetap informatif dengan kontrol dan tampilan visual yang konsisten dan menarik. Jika keduanya dirancang dengan basic IMK, maka pengalaman pengguna akan jauh lebih optimal. Nah, mungkin segitu saja penjelasan pada tugas sebelumnya yang saya sampaikan. Saya Muhammad Zikri Farizal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.